Oke teman-teman, ketemu lagi di channel ini, di channel Dua Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini teman-teman kita sowan ke makam Ki Jangkung ya teman-teman. Kita ke situ sama keluarga dan rekan-rekan teman-teman kita nanti di acara 40 harinya Ki Jangkung ya teman-teman. Kita berziarah ke makamnya Ki Jangkung. Jadi teman-teman, pada kali ini teman-teman, marilah kita bersama-sama berziarah kubur ya. Kita ziarahi makamnya Ki Jangkung ya teman-teman. Jadi sama-sama kita ke makam beliau ya teman-teman. Nanti di acara 40 harinya Ki Jangkung, tepatnya di rumah Ki Jangkung nanti ya, Minggu malam Senin ya teman-teman. Mari kita berkumpul sama-sama ya, kita mengadain tahlilan seperti biasanya ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah banyak cincong lagi, ayo ikutin terus. Petis di depan kita ini nih ya, ini kuncen pertama kali Bang Bidungnya. Iya. Jadi kuncen pertama kali ya teman-teman ya. Jadi ini Nyi Buyut Hitam ya namanya. Iya. Nyi Buyut Hitam, yang ini Mbak Kaimaan namanya teman-teman ya. Iya. Jadi kalian jadi sebelahan. Jadi awal yang menjaga kelestarian makam ini ya, Iya. Bang Bitung gitu ya. Oh, buyut hitam tuh buyut, saya masih buyut ya. Jadi masih buyutnya Bang Pitung, Ya, jadi masih masih familinya Bang Pitung ya, gitu ya, Bang Pitung ya. masih buyut, masih kakeknya bapak. Jadi kakeknya bapak ya teman-teman. Iya, kakeknya bapak yang pertama menemukan Makam ini. makam ini. Ya, gitu yang ya. pertama ngurus lah ya. Nah, pertama ngurus ya. Pertama ngurus buyut hitam, Mm. ya terus turun mungkin ke bapak. Bapak gitu ya. Ya terus turun ke Ki Ki Jangkung. Ya banyak sih di sini waktu itu ya dulu ya. Iya, boleh diceritain Bang Pitung. Sampai ke siapa waktu itu ya? Pak Yuna atau dipanggil Kilayu. Oh iya, masih Ya. family kita ya jatuhnya. Kalau itu emang masih anaknya Buyut Citem. Ya di sini Iya. juga masih ada cucunya, yaitu Geni, Midan, banyak lah. Banyak ya di sini. Banyak ya? masih keturunan yang dekat ya. Oh, Kalau saya sih udah buyut gitu. jatuhnya kita tuh buyut Iya. ya. Kalau saya jatuhnya udah buyut. Iya. Dulu dia kakeknya bapak kan. Oh, kakeknya bapak. Iya. Cuman dia turun sama bapak, waktu itu nggak ada yang ngurus, bapak meninggal. Ya saya diamanahin Ya, Bang Pitung nih, jadi dia manahin dari orang tua Bang Pitung ya. dari orang tua. Ya mungkin ya saya namanya masih muda ya, nggak begitu kepikiran gitu Iya, ya. terlalu aktif di sini karena Nggak kan terlalu aktif karena ya kita ada kerjaan. ada kerjaan gitu. juga Bang Pitung ya. Iya. Iya. Kata bapak suruhnya seperti itu ya, cuman kalau misalkan ada orang yang turun ke sini, mau nggak mau kalau dia izin sama saya harus ikut. Nemenin. Harus nemenin, harus Iya. mantau. Harus mantau. Iya. Kalau untuk keseluruhannya seperti bapak emang saya belum begitu bisa sih ya. Cuman kalau untuk tata cara mungkin udah dipelajari sedikit-sedikit. Cuman kalau misalkan untuk kayak bapak harus benar-benar tok di sini, saya belum bisa. Belum bisa ya Bang Pitung ya. Ya masih banyak tuntutan keluarga lah. Iya.
Karena memang beda zamannya Bang Pitung ya. Di zaman dulu bapak kita itu teman-teman, karena dulu masih banyak sawah, banyak kebun ya Bang Pitung ya. Iya. Karena memang rutinitas seharian mereka di kebun dan di sawah ya Bang Pitung Sawah, ya. betul. Beda di zaman kita ini yang sekarang ya Bang Pitung ya. Hmm. Karena memang zaman kita ini udah tidak ada lagi sawah, kebun, jadi kita terpaksa harus bekerja Bang Harus Pitung ya bekerja, gitu. iya, harus cari nafkah karena Cari kita nafkah. punya tanggung jawab kan Iya. anak istri ya. Kecuali kita emang hidup sendiri mungkin kita Iya, tok di sini. Iya, iya. Ya karena masih banyak tuntutan, terus zamannya terlalu gimana ya, serba mahal lah. Lebih sulit ya Serba zaman sulit sekarang lah. ya. Ya mau tidak mau kita harus turun kerja. Oh, kerja Kalau murah. zaman-zaman dulu lah, ya tanam padi sama nanam jagung sama singkong aja udah cukup kalau orang tua dulu kan gitu ya. Betul, betul. Bisa ngerti lah Bisa ngerti. satu sama lain. Kalau zaman sekarang kita cuma nanam singkong sama itu, wah kak buron istri kita bang. Iya, benar Bang Pitung ya. Karena beda zamannya Bang Pitung ya. Beda zaman, beda Iya, zaman. iya, iya. Dulu makan sama garam aja orang tua kita masih mau gitu. Betul. Sekarang zaman istri kita makan sama garam Boro-boro ya Bang Pitung ya. tinggalin kita. tinggalin. Jadi benar kata Bang Pitung ya teman-teman. Jadi beda zamannya. Jadi Beda kita nggak bisa standby 24 jam di sini Bang Pitung Nggak ya. bisa. Cuma Tidak ya bisa. mudah-mudahan kalau ada orang yang mau turun sini, kalau misalkan dia izin atau datang ke rumah ya mau tidak mau kita harus Nganterin. nganterin. Ya lain kalau dia datang sendiri itu kita angkat tangan lah. Iya. Terserah gitu ya. Jadi berat rumah teman-teman ada pembuka dan ada penutup ya teman-teman. Jadi Bang Pitung ini ibarat pintu itu. Jadi Bang Pitung ini yang membuka dan menutup pintu itu. Kayak kita masuk perumahan tuh ada palang pintu namanya gitu. Nah, jadi kalau kalian selonong boy ya kalian nanggung resikonya sendiri aja dah gitu ya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa Bang Pitung ya. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi ini silsilah yang Bang Pitung omongin tadi. Jadi seperti itu adanya karena Bang Pitung tahu persis karena Bang Pitung dapat cerita langsung dari orang tuanya gitu ya Bang Pitung ya. Dan Ki Jangkung ini aslinya bukan sini teman-teman. Jadi abang saya itu memang kita dari Jakarta Bang Pitung ya. Jadi yang tahu persis ini adalah Bang Pitung karena Bang Pitung dari kecil dia sudah di sini ya teman-teman. Jadi dia tahu asal usulnya makam ini gitu ya Bang Pitung ya. Karena bapak saya dulu ya zaman kerja lah gitu. Betul. Ya. Satu itu, dua keilmuan gitu kan ya. Betul. Jadi dia kurang fokus, akhirnya dia pasarin ke mantunya yaitu Ki Jangkung. Dikelola lah sama Ki Jangkung sampai berbentuk ini ya, bangunan seperti ini kalian hasil jeripayah dia ya, anak-anak teman-teman ya, Jakarta waktu itu ya. Terima kasih banyak terima kasih. Terima kasih buat teman-teman ya yang udah berpartisipasi untuk pembangunan ini Bang Pitung ya. Benar, berkat Ki Jangkung juga sekarang jadi ada bangunan nih. Ya, sekarang peninggalannya Ki Jangkung ya mungkin kita lestariin lah ya. Kita jaga amanah dia. Terus bangunannya apabila ada kerusakan atau bocor gitu ya, ayolah kita sama-sama gotong royong lah ya. Jangan selalu ngandel-ngandel. Sekarang dulu ada Bang Jangkung. Ada Ki Jangkung. Sekarang kalau nggak kita siapa lagi? Siapa lagi? Betul kata Bang Pitung. Ya, mau ke itu. Iya, teman-teman banyak yang bertanya Bang Pitung. Ayo kita yang Bang, makamnya Mbak Kumpi mana? Oh ya, jadi makamnya di dalam ini Bang Pitung ya. Iya. Bang Pitung. Ya ini Bang, ini makanya makam di pintu ya, pintunya agak pendek supaya masuk ke sana kita harus ngerendah lah sifatnya sama orang tua ya Bang ya. Filosofinya ya, gitu ya teman-teman, maksud dan tujuannya seperti itu Bang Pitung ya. Jadi ini makam mbah kita ya Bang Pitung ya, Mbah Kopi yang ini ya teman-teman ya. Yang sebelahnya ini Endang Sari. Endang Sari. Atau kalau misalnya di Cirebon ini Kemuning Sari ya. Jadi beliau ini yang setiap hari diziarahi sama pendatang pelancong lah gitu Bang Pitung ya. Jadi seperti ini. Jadi alhamdulillah ya teman-teman masih terjaga, alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah menjaga makam ini ya Bang Pitung ya. Gitu. Ya, alhamdulillah udah. Ini ya. Pada kali ini kita
sowan ke makam Ki Jangkung, ke makam Mbah Kumpi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memelihara dan menjaga kebersihan dari makam mbah kita bersama. Ya, jadi teman-teman yang mau datang ke sini berziarah silakan aja Bang yang saban ya, Bang Bitung ya. Iya. Jadi kalian yang mau berziarah silakan datang ke sini. Ya kalian mau izin ke Bang Bitung silakan, atau mau langsung datang juga nggak apa-apa, silakan aja. Itu tergantung kalian. Gimana kalian, kalau ketika kalian punya adab atau etika, kalian ibarat kita punya rumah itu ada orangnya gitu ya Bang Bitung ya. Karena memang keluarga kami itu memang diutus dari leluhur kami untuk menjaga daripada makam Mbah Kumpi ini ya Bang Bitung ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekali lagi khususnya lingkungan yang di daerah kami atau siapapun juga, sekali lagi yang mau datang berziarah kemari silakan aja, kita juga tidak akan mencegah atau gimana. Marilah kita sama-sama bergotong royong di sini menjaga daripada kebersihan dari makam Mbah Kumpi ini ya Bang Bitung ya. Jadi seperti itu teman-teman, karena kita apa ya namanya, kalau bukan kita siapa lagi Bang Bitung ya. Iya betul. Karena makam Mbah Kumpi ini adalah, kalau kalian mau tahu, beliau adalah sejarawan yang dimana di zaman dahulunya beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam, terutama di lingkungan kita, di daerah kita ini namanya daerah Cibarusa ya Bang Bitung ya. Di daerah Cibarusa di zaman dahulunya, di zaman dahulu kalanya. Jadi teman-teman di sini setelah peninggalannya Ki Jangkung, banyak yang bertanya kepada kita, siapa orang yang menggantikan apa namanya, yang menjaga makam ini. Terus terang kita ya Bang Bitung, kita belum ada seperti apa wangsit, atau kita belum mendapat petunjuk dari leluhur kita juga Bang Bitung ya. Jadi di luar sana jangan ada pemikiran yang tidak baik lah gitu Bang Bitung ya. Jadi memang yang namanya kuncen itu bukan orang sembarangan ya Bang Bitung ya. Betul. Tidak semua orang juga, belum tentu juga orang dimanapun bisa, ataupun walaupun keluarga seperti kita Bang Bitung ya. Karena itu memang udah dari leluhur kita yang nanti akan menjadi yang ditunjuk lah bahasa gitu Bang Bitung ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita juga keluarga nggak ada membatasi siapa-siapa ya Bang Bitung di sini ya. Silakan aja yang mungkin kalian merasa mungkin dapat wangsit ataupun dapat apa, bisa kita konsultasi aja, kita ngobrol bareng di sini ya Bang Bitung ya. Kita ngobrol bareng, kita tukar pikiran bareng di sini Bang Bitung ya. Karena menurut kita siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kelestarian makam kita ini ya Bang Bitung ya. Jadi teman-teman sebenarnya itu sama seperti kayak makam pahlawan ya teman-teman, karena memang pahlawan itu dulu yang berperang ya, istilahnya kalau pahlawan itu berperang di medan perang ya. Tapi kalau untuk kayak Mbah Kumpi ini dulu sama juga namanya, dia itu menyebarkan agama Islam, cuman di sini bukan berperang gitu ya Bang Bitung ya. Jadi teman-teman kapan lagi kita bersatu di sini, ayo kita sama-sama kita di sini ya Bang Bitung, jangan ada apa namanya rasa nggak enak lah gitu ya Bang Bitung ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalian bisa ke tempat Bang Bitung, kita ngobrol bareng, kita sharing bareng gitu ya Bang Bitung ya. Nggak apa-apa ya Bang Bitung, pokoknya kita mah tenang-tenang aja, kita mah nggak usah ngapain malu-malu ya Bang Bitung ya. Itu pokoknya kita jagalah bareng-bareng dah. Ini apa namanya, kenang-kenangan leluhur kita namanya ini ya Bang Bitung ya. Karena apa namanya ya, maaf tapi sebelumnya teman-teman ya gitu, kembali lagi ya, kita bilang setiap rumah itu pasti ada penunggunya. Kalian harus tahu tata caranya. Kalau yang nggak tahu tata caranya, jangan selonong boy masuk, ditakutkan ya. Kita mau gitu Bang Bitung ya. Terjadi apa-apa, jadi kita juga bingung nantinya gitu ya Bang Bitung ya. Jadi nanti takut merepotkan dari pihak manapun gitu ya Bang Bitung ya. Seperti itu. Dari Bang Bitung ada apa gitu Bang Bitung, mungkin omongan atau wejangan buat teman-teman apa lingkungan kita gitu Bang? Ya kalau saya sih untuk teman-teman ya, karena ini makam sepuh kita ya, leluhur kita ya, kita jaga bareng-bareng lah. Jaga bareng-bareng Bang Dari Bitung. mana aja ya, dari mana
dari kota mana silakan. Mm-mm. Silakan datang ke sini, silakan berdoa di sini. Ya cuman pesan saya jaga adab lah. Iya, jaga adab, jaga etika, Bang Pitung ya. Iya, jaga tata krama kita. Iya. Setiap kampung, setiap wilayah itu beda aturan, beda adat. Ada. Iya. Betul. Ya harus sowan juga lah sama yang orang kampung. Takutnya kan orang dari mana-mana nggak bilang sama orang kampung di sini ada orang. Betul. Ngerinya kan ya zaman sekarang nyurigain lah atau gimana ya. Iya, benar. Kalau misalkan dia datang ke RT atau ke RW atau ke orang-orang sini lah. Iya, terutama ya Bang Pitung. Iya, nanti ketika ada orang yang lulu lalang di wilayah sini kan, oh itu udah pesen sama saya, jadi kan aman. Gitu. Betul. Nah, jadi seperti itu maksudnya Bang Pitung ya. Jadi minimal ada orang kampung kita yang tahu gitu ya, maksudnya ada orang kampung kita yang tahu gitu. Jadi gitu teman-teman, ya benar kata Bang Pitung, sama juga kita di kehidupan di dunia ini ketika kita masuk ke rumah orang ya itu juga samanya titik tidak boleh ada jalur hukumnya jatuhnya gitu Bang Pitung ya. Jadi gitu, dan yang ditakutkan benar kata Bang Pitung, nanti terjadi apa-apa kita kan nggak tahu juga gitu ada siapa-siapanya gitu. Ya gitulah teman-teman, pokoknya kita sama-sama di sini kita lestarikan, kalau bisa kita jaga, jangan sampai punah ya dimakan zaman ya Bang Pitung. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kalian sudah dapat banyak cerita dari Bang Pitung, asal usul daripada makam dari Mbah Kumpi kita nih, namanya di Cikarang Jati apa di Cibarusa ini jatuhnya Bang Pitung ya. Cibarusa dulu kalau zaman orang tua saya ini Cimanggu, Cikarang Cimanggu. Oh, Cikarang Cimanggu namanya gitu ya. Berganti zaman jadi Cikarang Jati. Jadi Cikarang Jati. Kalau orang-orang tua dulu masih sepuh-sepuh dulu, tetap masih Cikarang Cimanggu. Termasuk kalau orang dulu tahunya Cikarang Cimanggu. Cikarang Cimanggu waktu itu juga saya tahu dari orang tua ya. Kalau sekarang kan Cikarang Jati. Jadi Cikarang Jati. Iya. Jadi gitu teman-teman, sekali lagi kita juga banyak terima kasih buat Pemprov setempat dari RT, RW, lurah yang sudah mau berpartisipasi menjaga makam daripada orang tua kita, leluhur kita yang sudah mau memberikan sebidang tanah ini untuk kepentingan makam umum yang ada di lingkungan kita ini Bang Pitung ya gitu. Pokoknya terima kasih buat lurah, PT semua, pokoknya aparat lingkungan yang ada di sini ya. Aparat lingkungan sini yang peduli di sini lah ya. Peduli di sini, benar Bang Pitung. Warga-warga sini. Warga sini ya gitu ya. Banyak terima kasih lah. Terima kasih lah gitu Bang Pitung. Oke teman-teman, sekali lagi teman-teman, marilah kita jaga, kita lestarikan makam Mbah Kumpi ini agar selalu lestari dan terjaga ya kebersihannya Bang Pitung ya gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa nanti Minggu malam Senin ya kalau misalnya ya, Minggu malam Senin acara kita di Rumah Ki Jangkung, insya Allah nanti kita laksanakan ada maghrib apa isya gitu ya, pokoknya nanti kita kabarin lagi ya maghrib ya Bang Pitung ya. Jadi nanti kita kumpul lagi, bareng lagi kita gitu. Pokoknya kita mengundang teman-teman yang kenal Ki Jangkung terutama ya Bang Pitung ya. Pokoknya kita ngeriung bareng. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita Bang Pitung. Pokoknya pererat terus tali persaudaraan kita Bang Pitung ya. Jangan pernah kita putus tali persaudaraan kita. Pokoknya pererat terus dan tingkatkan keimanan dan takwaan kita terhadap Allah SWT agar kita kemana-mana kita selalu dilindungi dan diberi kerahmatan dari Allah SWT ya Bang Pitung ya. Mungkin Bang Pitung ada ini jangan apa gitu. Ya betul tadi kata Bang Sultan ya, kita harus pererat lagi tali persaudaraan ya. Dimanapun saudara kita berada, mari kita sama-sama pererat lagi tali persaudaraan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.